Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Saya dapat belajar dari Nabi Isa, yaitu tentang pengorbanan. Jadi Nabi Isa itu dikenal Nabi yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya apa? Lemah lembut itu tidak mempertahankan egonya. Orang yang lemah lembut itu tidak mempertahankan egonya, tidak sombong. Tidak sombong. Dan rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Rendah hati itu tidak ada satupun dia merasa punya hak. Itu orang yang rendah hati. Nah, selama ini lawannya orang rendah hati apa? Orang sombong. Merasa punya hak. Itu kan hakku. Hakku dilanggar. Hakku diambil. Nah, itu orang sombong. Nah, Nabi Isa memberikan contoh. Dia katakan dia lemah lembut dan rendah hati. Di dalam kekuasaannya, dia tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Nyawa pun itu dia tidak pertahankan. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Nabi Isa. Padahal kalau dia mau membalas, dia mau melawan sangat bisa. Karena dia seorang nabi. Tetapi semua ditanggalkan. Bahkan apa kata-kata yang diucapkan terakhir? Tuhan, ampunilah mereka. Jadi dia katakan, Tuhan, ampunilah mereka. Nabi Isa memintakan pengampunan kepada orang-orang yang menzolimi. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini orang yang rendah hati, tidak mempertahankan haknya. Walaupun dia melawan bisa. Karena dia rendah hati tadi. Dia memberikan nyawanya untuk banyak orang. Nah, kita ini kan belum bisa, jangankan memberikan nyawa kita. Kadang memberikan sebagian dari hak kita pun kita masih sangat. Jadi harus pandai memilih kata-kata penciptaan. Jadi penciptaan itu dimulai dari mana? Dari membayangkan, kemudian memperkatakan. Kalau tadi menciptanya pengen utangnya lunas, yang dibayangkan apa? Hutang. Yang dicipta dikatakan hutang. Justru itu yang semakin membesar. Kalau pengen hutangnya lunas, yang dicipta, yang dibayangkan adalah kelimpahan. Aku mencipta kelimpahan mulai terjadi di dalam kehidupan. Uang mengalir dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Uang mengalir dalam kehidupanku dari berbagai cara, dari berbagai arah. Perputaran uang dalam hidupku semakin besar dan aku selalu kelebihan uang. Nah, itu namanya penciptaan. Yang kelimpahan kan itu kan. Jadi apapun yang belum ada dalam kehidupan Anda mulai dicipta, mulai dicipta. Tapi disadari dulu bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Jadi setiap perkataan yang Anda keluarkan dari mulut itu didayai. Karena ada energi ilahi yang ada di dalam dirimu. Jadi setiap perkataan yang diucapkan tadi didasari dulu ada energi ilahi, didayai. Tidak hanya sekedar berkata-kata. Semakin Anda mendayai tadi lebih kuat, energinya lebih besar, nanti akan segera terwujud. Terwujudnya pun akan lebih cepat. Nah, sekarang kalau hatimu dipenuhi dengan sakit hati, kira-kira dayanya besar atau kecil? Kecil. Kalau hatimu dipenuhi kemarahan, dayanya besar atau kecil? Kecil. Nah, bagaimana supaya dayanya tadi, powernya besar tadi? Hatimu harus dibersihkan dulu dari perasaan yang tidak enak. Dari sakit hati, dari kemarahan, dari kebencian, dari kepahitan dan andek-andeknya. Itu dibersihkan dulu. Karena kalau dalam hatimu masih ada rasa-rasa yang tidak enak, dayanya pun nggak akan besar. Energi yang keluar tadi nggak akan besar. Jadi untuk mencipta tadi, setiap kata yang diucapkan
didayai, ada energi ilahi yang keluar di dalam hati kita. Nah, semakin besar dayanya, semakin cepat terwujud penciptaannya. Nah, syaratnya supaya energinya tadi semakin besar, ya hilangkan rasa-rasa yang tidak enak yang ada di dalam hati. Ya, sakit hati, kemarahan, kebencian, kepahitan, iri hati, kesombongan, dahwen, panasten, apa macam-macam itu ya, dan anda-andanya itu semua dihilangkan. Semakin itu bersih, semakin itu clear, energinya semakin besar. Dan nanti, nah dulu para wali dulu ya, para wali, para leluhur kita dulu, kenapa mereka dulu, beliau-beliau ini omongannya powerful? Karena apa? Hatinya bersih. Ya, para wali, para leluhur kita dulu menjaga hati. Maka setiap ucapannya itu ada kuasanya, tembus. Jadi bahasa orang sekarang apa? Tembus. Karena setiap omong-omongnya tembus ya. Karena apa? Tidak ada beban yang tersandra di dalam hatinya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen powerful tadi penciptaannya, ya tadi semua rasa-rasa yang tidak enak mulai dihilangkan dari dalam hati. Hapus segala kemarahan, buang segala kepedihan, singkirkan segala sakit hati, semua kegalauan, semua rasa yang menyakitkan, buang jauh-jauh. Nah, dari situ nanti kalau itu sudah dilakukan, penciptaan apapun nanti cepat terjadi, ya cepat terwujud. Bahkan nanti ada levelnya bahwa di batin saja tembus, tidak perlu diucapkan. Nah, ini perlu latihan dulu ya, perlu latihan dulu. Ada cipta, rasa, karsa. Cipta dulu di alam imajinasi, ya. Kemudian dirasakan tadi, dirasakan bahwa itu sudah ada, dirasakan dengan daya ilahi tadi. Kemudian actionnya nggak usah dipikir bagaimana caranya, melangkah saja, lakukan yang terbaik, ya, lakukan kebermanfaatan. Nanti semesta akan mewujudkan apapun yang Bapak Ibu cipta di dalam kehidupan panjenengan semuanya. Nah, dayanya tadi diingat-ingat ya, didayai, setiap perkataan didayai, ya, ada energi ilahi yang keluar di dalam diri kita. Kalau pendayanya sudah kuat, terwujudnya akan lebih cepat. Kita semua, ayo kita belajar tentang kasih, mengasihi diri sendiri supaya kita bisa mengasihi orang lain. Sadari ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita punya kuasa untuk mencipta apapun yang sekarang ini belum ada, mulai dicipta. Kalau belum ada kelimpahan, mulai dicipta kelimpahan. Ya. Kalau ada rumah yang sudah hilang, dicipta lagi untuk rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari yang sudah hilang. Ya. Kalau ada yang terlepas dari dalam hidupmu, cipta lagi. Ya, cipta lagi yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih besar. Termasuk kalau ada uang yang hilang, cipta lagi. Ya. Kemarin cuma jalan-jalan, cipta lagi untuk datang lagi. Apapun yang belum ada, kita cipta. Dan pasti terjadi, terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Bukti dari kita punya hubungan baik dengan Tuhan ya hubungan kita dengan sesama. Percuma kita declare kita punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi kebermanfaatan dengan sesamanya tidak ada. Supaya powerful berarti ya. Kalau di dalam dirimu ada Tuhan, mencipta apa saja nanti pasti terjadi.